Sobat cari tahu bahwa permukaan bumi 70% terdiri dari lautan. Tetapi tidak semua orang tahu seberapa dalam dan terdiri makhluk apa saja di dalamnya. Tapi anehnya kita baru menjamah 5% aja loh. Nah, sobat cari tahu, ada berbagai hewan yang ada di dalamnya. Mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Semuanya memiliki bentuk dan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, mari kita cari tahu yuk, apa saja sih hewan unik yang ada di lautan? Di urutan kelima ada ikan alpa manggior atau yang sering disebut ikan transparan. Alpa manggior adalah makhluk langka yang menakjubkan. Salpa merupakan ikan yang unik karena baik sebagai individu dan bagian dari organisme agregat. Ikan unik ini berbentuk transparan dan mempesona seperti tidak memiliki organ tubuh seperti ikan kebanyakan yang sering kita lihat. Selain itu, hewan laut vertebrata ini banyak berada pada wilayah utara Selandia Baru. Ikan transparan yang unik ini terkenal memiliki organ 99% transparan bahkan hingga kasus tulangnya sekalipun. Di urutan keempat ada ikan toadfish. Ikan kodok adalah ikan penghuni dasar perairan mulai dari daerah dekat pantai hingga perairan dalam. Mereka cenderung bersifat omnivora, memakan cacing laut, udang-udangan, kelompok kerang dan siput, dan ikan lainnya. Toadfish tumbuh menjadi sekitar 12 inci 30 cm panjang, dengan berbagai yang lebih besar dan beberapa lebih kecil. Jantan akan dengan kejam menjaga telur yang kering diletakkan di cangkang kosong atau di kaleng. Jantan akan terus mengawasi ikan muda selama lebih dari sebulan setelah mereka menetas saat mereka mengonsumsi kantung kuning telur dan belajar berenang. Makanan toadfish terutama terdiri dari ikan kecil, moluska, cumi-cumi, dan krustasea. Di urutan ketiga ada hewan paus biru. Paus biru adalah mamalia laut yang tergolong dalam subroto paus lain. Panjangnya mencapai lebih dari 33 meter dan masanya tercatat sebesar 181 ton atau lebih. Binatang ini diyakni merupakan hewan terbesar yang pernah diketahui. Paus biru sangat berlimpah di hampir seluruh samudra hingga sampai abad ke-20. Selama lebih dari 1 abad, paus ini diburu sampai hampir punah sebelumnya akhirnya dilindungi oleh komunitas internasional pada tahun 1966. Menurut sebuah laporan pada tahun 2002, terdapat sekitar 5.000 hingga 12.000 paus biru di seluruh dunia yang terbagi dalam setidaknya 5 kelompok. Ilmuwan memperkirakan umur paus biru dapat mencapai 80 tahun. Namun karena rekam jejak individu tidak berasal dari masa perburuan, hal ini belum diketahui secara pasti. Satu-satunya predator alami paus biru adalah paus pembunuh. Di urutan kedua ada ikan mola-mola. Ikan yang terlihat seperti hiu prasejarah yang kehilangan ekor dalam pertempuran epik mungkin merupakan ikan paling menarik di dunia. Berikut adalah 8 fakta tentang mola-mola sebagai makhluk laut yang saling menakjubkan di lautan terbuka, tepatnya zona plakik. Mola-mola suka berjemur. Mola-mola menghabiskan hingga setengah hari berjemur di bawah sinar matahari di dekat permukaan yang membantu menghangatkan tubuh mereka seperti menyelam di air dalam tubuh berburu. Mola-mola laut rata memiliki panjang 10 kaki dan berat 2.200 pon. Tetapi yang terbesar dapat tumbuh hingga 5.000 pon. Rata-rata truk hanya 4.000. Ini menjadikan mola-mola ikan tertulang terbesar di dunia. Mola-mola dapat bertelur hingga 300 juta telur pada satu waktu, lebih dari vertebrata lainnya.
Dan yang terakhir ada hewan teripang. Teripang merupakan hewan yang tergolong unik. Mereka tak punya anggota badan maupun mata. Mereka hanya punya mulut dan anus serta beberapa organ dalam di antara keduanya. Teripang telah menjadi sajian istimewa di Asia selama berabad-abad. Hanya kelas atas yang mampu menyantap biota laut bernutrisi tinggi ini. Teripang dari Jepang paling mahal, semakin tak bisa bentuk teripang, maka semakin mahal harganya. Semakin banyak daripada kulit teripang juga menjadi tolak ukur mahalnya binatang ini. Oke Sobat Cari Tahu, itu tadi beberapa contoh fakta unik dari hewan laut. Jangan kemana-mana dulu ya, karena masih ada fakta-fakta menarik lainnya. Mengenal berbagai macam hewan merupakan materi yang sudah pasti diajarkan kita sewaktu bersekolah. Contohnya adalah sapi, kerbau, bebek, kucing, serta aneka binatang lain yang kita temui sehari-hari. Akan tetapi ternyata masih banyak fauna-fauna lain dengan ciri dan keunikan yang hanya sedikit orang mengetahuinya. Nah, untuk memperjelas yang dimaksud dengan hewan unik ini, mari kita cari tahu yuk. Di urutan kelima ada semut panda. Semut panda adalah seekor lebah yang tak bersayap. Disebut dengan semut panda karena warnanya yang sangat mirip dengan panda. Namun jangan pernah berpikir ya Sobat Cari Tahu kalau semut panda ini memiliki tingkah lucu seperti panda. Semut panda memiliki beberapa adaptasi yang memungkinkannya mengeksploitasi serangga agresif lainnya dan menjadikannya inang mereka. Pertama, kerangka luarnya yang kuat adalah garis perlindungan pertama saat menginvasi sarang serangga penggigit. Selain itu, alam memastikan bahwa hanya yang terkuat yang bisa bereproduksi, karena perkawinan dilakukan selama penerbangan dan hanya jantan terbesar yang terpilih. Secara umum, spesies serangga ini diam. Namun, ketika diganggu, mereka mengeluarkan suara yang aneh, bernada tinggi, vibran, dan mengerik atau yang dikenal sebagai stridulasi. Perilaku ini diadopsi oleh berbagai arthropoda yang menghasilkan dari menggosok dua bagian tubuh yang kaku. Kedua jenis kelamin melakukan stridulasi. Di urutan keempat ada silky chicken atau ayam kapas. Sesuai namanya, ayam unik satu ini diberi nama silky karena bulunya yang lebat dan halus seperti sutra. Tidak seperti ayam pada umumnya, silky memiliki bulu yang halus yang menjadikannya semakin mirip dengan boneka dan memiliki berbagai ciri fisik yang tak biasa. Tak lain dan tak bukan, ayam ini berasal dari Tiongkok. Ini adalah ras ayam yang cukup tua dan diperkirakan telah dipelihara sejak era dinasti Han pada 206 tahun sebelum Masehi. Ciri fisiknya antara lain adalah memiliki kulit berwarna hitam dan daun telinga biru. Selain itu, mereka memiliki 5 jari pada setiap kakinya. Padahal kebanyakan ayam memiliki 4 jari pada setiap kakinya. Cukup menarik ya Sobat Cari Tahu. Nah, berkat keunikannya, silky sering dipamerkan dalam pertunjukan unggas. Ayam kapas memiliki kepribadian yang tenang dan ramah. Itulah mengapa banyak orang yang menjadikannya ayam ini sebagai peliharaan kesayangan. Mereka juga bisa hidup bersama dengan manusia dan hewan peliharaan dengan baik. Urutan ketiga ada okapi. Okapi adalah mamalia yang termasuk dalam ordo Artiodactyla. Seekor okapi dewasa tinggi tubuhnya bisa mencapai 2 meter dengan panjang sekitar 2,5 meter.
Kepala okapi sangat mirip dengan kuda dengan bulu seperti beludru berwarna merah keunguan dan coklat gelap yang berfungsi sebagai kamuflase untuk bertahan hidup di alam liar. Penampilan okapi yang mirip jerapah terdapat pada garis tubuh bagian depan dan belakangnya. Garis-garis yang ada di tubuh okapi dianggap membantu bayi okapi melihat dan mengikuti induk mereka melalui lebatnya tumbuhan hutan. Dan karena unik untuk setiap individu, pola garis juga dapat membantu okapi mengidentifikasi satu sama lain. Lidah okapi ini bisa mencapai panjang sekitar 36 cm, cukup panjang bagi okapi untuk menjilati kelopak mata serta membersihkan telinganya. Dan juga leher okapi relatif lebih pendek dan tebal. Karena unik untuk setiap individu, pola garis juga dapat membantu okapi mengidentifikasi satu sama lain. Habitat alami okapi adalah hutan hujan lebat dan lembab yang terletak di dataran tinggi. Okapi biasanya ditemukan di negara-negara Kongo dan daerah-daerah tertentu di Sudan. Di urutan kedua ada tikus hidung bintang. Tikus hidung bintang adalah mamalia sejenis tikus tanah yang habitatnya tersebar di Kanada dan Amerika Utara. Kalau kamu agak merinding pada saat melihat hewan yang satu ini, jangan khawatir, hewan ini tidak diklasifikasikan sebagai hewan buas. Dicatat dalam jurnal Science Discover Life, penglihatan dari tikus hidung bintang tidak sebaik tikus tanah lainnya. Proses evolusi yang panjang rupanya tidak berpihak pada mata karena memang mamalia kecil ini lebih banyak hidup di bawah tanah. Mamalia kecil ini memiliki kemampuan mencium dan mengecap yang tajam. Tentakel yang terdapat di hidung hewan ini sangat sensitif, bahkan jauh lebih sensitif dibandingkan dengan hewan mamalia apapun di dunia. Tikus hidung bintang juga membutuhkan waktu sekitar 8 milidetik untuk menentukan apakah mangsa yang ada di depannya dapat dimakan atau tidak. Tikus hidung bintang dapat hidup dengan baik di daerah dingin dan panas. Ditulis dalam Anomalia, habitat tikus hidung bintang tersebar dari wilayah dingin Kanada hingga pantai beriklim panas di beberapa bagian di Amerika. Menempati posisi pertama ada Amazonian Royal Flycatcher. Burung ini tidak terlalu besar, panjangnya hanya 16-18 cm dengan berat 14-21 gram. Bagian dadanya berwarna kuning, sayap dan punggungnya berwarna coklat, serta warna kakinya oranye atau kekuningan. Yang bikin unik nih sobat cari tahu tentu saja jambul di atas kepalanya. Warna jambul burung jantan yaitu merah atau oranye tua, sementara burung betina memiliki jambul berwarna kuning oranye. Jambul pada burung Royal Flycatcher tidak akan mengembang sempurna kecuali untuk dua hal, yakni memikat pasangan atau bertarung. Saat tidak digunakan, jambul akan dilipat ke belakang. Nah, sobat cari tahu bisa menemukan burung ini di negara-negara lain di Amerika Tengah atau Selatan, misalnya Ekuador, Bolivia, dan Peru. Bisa juga dijumpai di hutan sepanjang sungai Amazon. Namun, burung Royal Flycatcher utara paling banyak ditemukan di Meksiko. Meski statusnya di IUCN Red List adalah satwa yang beresiko rendah, tetapi polusinya burung Royal Flycatcher terus menurun dari waktu ke waktu. Burung ini rentan akibat perusakan habitat karena eksploitasi hutan yang dilakukan oleh manusia. Nah, sobat cari tahu, sudah seharusnya kita semua untuk menjaga hewan-hewan supaya tidak diburu dan dieksploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan kita juga wajib melestarikan hewan-hewan tersebut supaya tidak sampai terjadi kepunahan. Dan itulah fakta-fakta unik dan menarik tentang hewan-hewan yang ada di daratan. Sobat cari tahu, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini ada fakta-fakta unik tentang tumbuhan-tumbuhan langka di dunia.
Tanaman yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari ini merupakan ekosistem bumi. Namun, ada beberapa unik fakta tentang tanaman yang perlu kita ketahui. Bagaimanapun, tanaman sangat kita butuhkan untuk kehidupan. Gimana jadinya ya jika bumi tanpa tanaman? Untuk itu, mari kita simak bersama fakta unik semua sifatnya cuma sementara, akan mengembang setelah dewasa. Bunga ini bisa menjadi dewasa setelah melewati penyerbukan. Suku Indian kuno di masa lalu telah terbiasa menggunakan bunga bibir ini sebagai obat, seperti untuk sakit telinga, batuk, biang keringat pada kulit. Bahkan disebutkan pula bahwa bunga ini dapat digunakan untuk mengobati dispena. Bunga ini dijuluki sebagai julukan tak sopan. Pohon baobab Afrika atau disebut juga Adansonia digitata adalah salah satu jenis pohon tertua dan terbesar. Nama Adansonia sendiri diambil dari nama seseorang pecinta alam dan penjelajah dari Prancis yang berhasil menemukan pohon tersebut, yaitu Michel Adanson. Pohon baobab terletak di daratan rendah dengan musim kemarau 4-10 bulan per tahun. Habitat aslinya berada di daerah Afrika dan semenanjung Arab, tapi seringkali anggota famili ini ditemukan di daerah Madagaskar dan Australia. Di Indonesia, baobab lebih dikenal dengan sebutan asem buto atau kitamblek. Pohon ini memiliki beberapa keunikan, yaitu dapat hidup selama lebih dari 1000 tahun. Tinggi pohon baobab juga bervariasi. Tanaman bola baseball. Tanaman ini merupakan tanaman asli dari Afrika Selatan. Mereka tergolong sebagai tumbuhan langka sebab memiliki pertumbuhan yang lambat serta jumlah biji yang sangat sedikit. Selain itu, tanaman bola baseball kerap diburu untuk berbagai kebutuhan. Dijadikan sebagai tanaman hias, pakan ternak, hingga kebutuhan baku industrial. Seperti namanya, tanaman baseball memang tampak seperti bola, permukaannya tidak berduri. Tanaman ini umumnya tumbuh pada ketinggian 300-900 meter di atas permukaan laut. Suhu di sekitar habitatnya berkisar antara 11-26 Celcius. Bagi masyarakat Afrika, tumbuhan ini berguna sebagai Dracula simia ditemukan pada tahun 1978 oleh seorang ahli botani bernama Luer. Tanaman ini jadi satu dari 10.000 spesies anggrek yang didapati hidup di daerah tropis. Anggrek monyet juga merupakan satu dari 118 spesies yang ada di dalam genus Dracula. Menariknya, flora unik ini membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 8 tahun untuk mekar. Anggrek ini memiliki bentuk yang persis menyerupai wajah monyet.
Tampilan wajah yang mirip hewan primata itu terbentuk mulai dari mata, hidung, hingga bibir. Tak lupa, komponen kelopak bunganya membuat semakin mirip dengan monyet. Hal itu kerap membuat orang-orang yang melihat Draculasinia terkecoh dan takjub. Welwitschia mirabilis, tanaman purba yang hidup di gurun. Tanaman ini sangat unik. Dengan keunikannya, tanaman ini sanggup hidup di gurun yang kering. Penduduk di Nambia menyebut Welwitschia mirabilis onyanga, artinya bawang padang masin. Mereka menggunakan tanaman ini sebagai bahan masakan. Tanaman ini memiliki daun yang besar, daunnya hanya 2 helai. Namun, karena angin dan panas, daun itu terbelah sebagian lapuk sehingga terlihat seperti banyak. Tanaman ini sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Stomata itu menangkap uap air sebanyak-banyaknya. Pada siang hari, stomata itu terbuka sedikit untuk mengurangi penguapan. Akar Welwitschia mirabilis juga unik. Panjangnya bisa mencapai 30 meter. Akar itu berfungsi untuk mencari air. Tumbuhan ini bisa bertahan hidup dengan sampai 5 tahun. Di sini